Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada para bini sepuh dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dibangunkan dan dihidupkan kembali oleh Allah di pagi hari, bahkan di penghujung malam sebelum waktu fajar, setelah Allah mewafatkan sementara kita dalam tidur kita semalam. Semoga Allah membimbing kita untuk dapat mensyukuri nikmat kehidupan kita hari ini dengan ketaatan, ibadah dan amal soleh yang lebih baik dibanding hari-hari yang sebelumnya, sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa bersyukur dan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Dan semoga Allah takdirkan kita semua menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatul ulia dari beliau, sehingga kita bisa membersamai Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya senang, saya gembira karena pagi ini saya bisa bertemu kembali dengan calon-calon para penghuni surga. Insya Allah. Ya. Siapa yang mendawamkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah selama hidupnya sampai akhir hayatnya, maka Allah akan membebaskan dia dari dua hal. Yang pertama, dibebaskan dari kemunafikan, yang kedua dibebaskan dari azab neraka. Kalau kita dibebaskan dari neraka, berarti kita pastinya masuk surga, insya Allah. Yang kedua, karena jamaah rahimakumullah semuanya adalah orang-orang yang hubul ilm, ya, cinta, senang untuk menuntut ilmu, senang hadir di majelis ilmu. Kalau enggak mungkin nih kita subuh-subuh kumpul, ya, untuk menuntut ilmu. Betul apa betul? Ya, karena banyak saudara-saudara kita yang lain, ya, di lingkungan kita ini, yang mereka enggak berkesempatan untuk melangkahkan kakinya menuju masjid kita ini untuk talabul ilm, ya, bahkan untuk sholat subuh berjamaah, ya, mereka nggak sempat ngelangkahin kakinya. Ada yang alhamdulillah diringankan langkahnya oleh Allah menuju masjid, tapi ketika ada talabul ilm dia nggak ikutan, ya, langsung pulang, ya. Ya Allah, mungkin ini berbagai macam alasan, ya. Kalau ada alasan darurat, ya memang ada hal lain yang perlu dikerjakan,
Yang mulzam yaitu syariah, yang enggak apa-apa. Ya, Rasulullah pernah selesai sholat subuh, ketika dia memperhatikan jamaahnya, ada satu orang yang enggak ada. Jadi Rasulullah itu apa? Jamaah umum, ya, yang sholat berjamaah dengan beliau ya sehari-harinya. Ditanya sebulan kemana? Kok enggak ada? Apakah enggak sholat subuh bersama kita? Sholat ya Rasulullah, kata orang yang di sampingnya, kenal dengan beliau. Tadi beliau sholat, cuman beliau cepat-cepat keluar dari masjid karena sekarang ini beliau sedang tekun berladang. Ya biasanya pulang dari masjid langsung ke ladangnya, ya, ke kebunnya. Ya. Kemudian selesai zikir dan doa, Rasulullah mengajak beberapa sahabat untuk menemuinya di ladangnya. Ya, akhirnya sampai di ladangnya terlihat orang itu sudah mencangkul. Lalu didekati oleh Rasulullah SAW, dipegang kedua tangannya, dicium oleh beliau, lalu dihadapkan kepada para sahabat yang ikut pada saat itu, dan beliau menyatakan, inilah dua tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. Jadi bapak kalau mencari nafkah untuk keluarga dengan niat ikhlas, ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk mencari rezeki yang halal, insya Allah, ya, pekerjaan itu akan menghalangi tubuh kita dari jilatan api neraka. Ya, jadi luar biasa Islam ini, ya. Makanya sayang kalau orang tidak mengamalkan Islam. Jadi kerja-kerja kita untuk keluarga, mencari nafkah untuk keluarga, ya, kalau diniatkan dengan ikhlas dan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah, itu akan bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Jadi boleh, ya, kalau ada urgensi kita untuk hal-hal yang seperti itu, ya, nggak apa-apa, kita nggak ikut taati, ya. Tapi ada yang perlu kita waspadai, kadang-kadang kita nggak ikut. Kenapa? Karena ustadznya bukan dari golongan mereka, dianggap syubhat, ya. Kalau ustadz yang dari mereka dianggap sunnah, kalau selain mereka dianggap syubhat, ya. Makanya ada teman-teman yang nggak mau, kalau bukan ustadznya yang biasa ngisi, dia nggak mau ikutan karena khawatir tertular syubhatnya, ya. Namun kita tidak takabur seperti itu, ya. Karena kita menuntut ilmu itu diperintahkan, ya, kepada siapa saja, kepada banyak guru. Para ulama dulu kalau menuntut ilmu itu banyak gurunya, ya. Tradisi para ulama dulu itu belajar tidak hanya kepada satu ustaz, satu guru, satu kiai, tapi banyak guru. Imam Syafi'i banyak gurunya, ya. Begitu juga imam-imam yang lain. Baik, ya. Jamaah rahmatullah, kita akan membahas pagi ini tentang kaitan ibadah kurban dengan peningkatan kualitas ketakwaan kita dan upaya kita di dalam menjaga kerukunan atau merealisasikan persatuan dan kesatuan atau kerukunan, khususnya di kalangan kaum muslimin. Jamaah rahimahullah, Allah selalu mewanti-wanti kita untuk menjaga ketakwaan kita. Kenapa? Karena takwa itu adalah bekal terbaik kita untuk menghadap Allah, untuk melanjutkan kehidupan kita di akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 tadi Allah menyatakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ayat sebelumnya berkaitan dengan ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumah, ya. Faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi bicara tentang perintah haji. Kemudian di ujungnya Allah
memberikan kepastian, penekanan fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berarti ibadah haji itu ya di antara ya tujuannya adalah untuk ya meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ya. Sama seperti ibadah Ramadan, la'allakum tattaqun. Jadi coba kita lihat ibadah Ramadan ke ibadah haji ya, Idul Fitri katakanlah ya, selesai Ramadan Idul Fitri, ke Idul Adha, ke ibadah haji itu atau ke Idul Adha itu jaraknya selisihnya 70 hari kurang lebih ya. Tapi sebenarnya sebelum bulan Zulhijjah ada bulan Zulqa'dah. Ini kita sedang berada di dalam Zulqa'dah atau Zulqa'dah ya. Sudah tanggal 17 kalau nggak salah sekarang ya. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini termasuk bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah. Ada 4 ya, satunya bulan Rajab, yang satunya lagi. Bulan haram ini adalah bulan-bulan yang dimana Allah melipat gandakan pahala ibadah kita. Setidak-tidaknya 2 kali lipat. Jadi kalau kita ibadah di bulan yang lain ya, maka kalau kita ibadah di bulan haram ini ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, pahalanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalau berbuat dosa ya, dosanya juga ganjarannya 2 kali lipat. Nah, kenapa Allah memberikan stimulus seperti ini? Agar kita selalu bisa ya, menjaga ketakwaan kita ya. Jadi bayangin ya, dari bulan Ramadan ke bulan Zulqa'dah cuma berjarak 1 bulan ya, cuma dijeda oleh bulan Syawal. Bahkan di bulan Syawal ya, ada perintah kita untuk melanjutkan puasa kita 6 hari kan gitu ya. Jadi bukan istirahat tuh di bulan Syawal, tapi kita disuruh lanjutin puasanya. Memang tidak sebulan penuh lagi, tapi cuma 6 hari. Tapi kalau kita melakukan itu, ganjarannya kita seolah-olah berpuasa sepanjang tahun ya. Nah, kenapa Allah memberikan stimulus dengan reward ya yang begitu besar, supaya kita terus bisa menjaga ketakwaan kita ya. Karena sekali lagi bekal terbaik kita adalah takwa untuk menghadap Allah nanti. Nah, kita ingin nanti ketika kita menghadap Allah, kita dalam kondisi ketakwaan yang terbaik. Itu ininya ya. Goalnya ke situ ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, makanya kita harus terus berupaya untuk menjaga dan bahkan meningkatkan ya kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan taqarrub ilallah atau muqarabatullah, melakukan pendekatan kepada Allah secara terus menerus ya, setiap saatnya, bukan hanya pada bulan Ramadan saja ya, bukan hanya pada ibadah haji saja, tapi terus menerus, tapi khususnya di 2 bulan itu. Nah, kenapa jamaah rahimakumullah? Karena ada orang-orang yang disebut ya Ramadhaniyun, orang-orang yang rajin ibadah tapi cuma di bulan Ramadan doang. Setelah bulan Ramadan kembali malas beribadah ya. Sholat fardunya gak karu-karuan ya, sering lalai, tidak tepat waktu dan seterusnya. Apalagi ibadah-ibadah surahnya. Nah, kalau datang bulan Ramadan baru ya rajin gitu. Nah, ini Allah tidak menghendaki seperti ini. Jadi adanya bulan Ramadan, adanya bulan-bulan haram, khususnya bulan Zulhijjah ini adalah
itu dalam rangka justru memotivasi kita untuk terus ya menjalankan ya ketakwaan kita kepada Allah, dan salah satunya tadi dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah, muqarabatullah itu ya jalannya adalah taat kepada Allah, at-ta'ah ilallah. Nah, makanya kita disuruh taat terus sama Allah, jangan sampai enggak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini ya, ada amal yang khusus Allah meminta kepada kita untuk fokus. Tadi suratnya saya baca, surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin asar, demi fajar ya, fajar. Ini fajar mana nih? Kan fajar banyak, setiap hari kan fajar ya. Ya. Tapi kemudian waktu fajar ini diangkat menjadi sumpah. Kalau sesuatu diangkat menjadi sumpah oleh Allah, berarti ada sesuatu yang istimewa. Kalau ada sesuatu yang sangat istimewa, berarti bukan fajar yang umumnya kita lewati. Nah, para mufassirin, ahli tafsir ya menyatakan yang dimaksud dengan wal fajri di sini, waktu fajar di sini adalah waktu fajar di awal bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Wa layalin ashr, dan demi malam yang ke-10. Ya. 10, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka para ulama menyatakan di antara bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah yang diharamkan oleh Allah dan disucikan oleh Allah ini, di mana amal dilipat gandakan di situ, maka ada waktu yang lebih istimewa, yaitu waktu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, di mana pelipat gandaan pahala itu Allah lebihkan, Allah tingkatkan. Maka kalau di bulan Ramadan ada 10 malam istimewa, al-asru awahir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ya di bulan Dzulhijjah ada 10 hari yang paling istimewa dalam setahun. Jadi ada 10 malam yang istimewa dalam setahun, yaitu malam 10 hari bulan Ramadan. Nah, ada 10 hari yang paling istimewa dalam setahun, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Jadi kenapa saya baca itu? Karena temanya terkait dengan. Nah, disinilah kita disunahkan untuk meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, supaya ketakwaan kita kembali melesat, kembali naik. Ya, dengan apa? Ya, dengan meningkatkan sholat sunnah kita, nawafil kita. Ya, menjaga sholat rawatib kita, sholat duha kita, sholat malam kita. Ya, upayakan selama 10 malam itu sholat malam kita enggak bolong satu kali pun. Ya, sholat tahajud kita enggak. Kemudian perbanyak puasa. Boleh dari awal puasa sunnah maksudnya. Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Boleh tanggal 8 dan tanggal 9 tarwiyah dan ya Arafah. Boleh tanggal 9-nya saja. Ya. Tapi para ulama menganjurkan 9 hari itu, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Ya, kalau nggak bisa mastata'tum. Tergantung apa?
disesuaikan dengan kemampuan kita. Wah, saya kalau 9 hari nggak bisa nih, paling 3 hari nggak apa-apa, ya. Paling 4 hari, 5 hari nggak apa-apa, ya. Kan pasti di tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada hari Senin dan hari Kamis. Nah, itu kalau bisa, ya, puasa kita di situ, ya, puasa sunnah. Nah, kalau kemudian hari Senin atau hari Kamisnya beririsan dengan tanggal 9 Zulhijjah, ya, atau dengan tanggal 8 Zulhijjah, maka niatkan 2, ya, puasa sunnah Senin dan puasa Arafah atau puasa tarwiyah, ya. Insyaallah kita dapat double puasanya, pahalanya. Jadi kalau kita ibadah sunnah boleh, ya, kita niatnya lebih dari 1 boleh, ya. Jadi gitu, ya. Boleh 2, boleh 3, ya, silakan. Pas misalnya kita biasa sholat puasa sunnah, ya, Senin Kamis, kemudian juga Ayyamul Bid. Ya, pas hari Seninnya ketemu Ayyamul Bid misalnya di lain waktu, ya. Pas saat itu juga mungkin misalnya contohnya di bulan Syawal kemarin, ya, kan ada perintah puasa sunnah Syawal. Nah, kita kemudian juga melaksanakan sholat puasa sunnah Syawal. Itu boleh 3 tuh niatnya, puasa sunnah Senin, puasa sunnah Ayyamul Bid, dan puasa sunnah Syawal, ya. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian memperbanyak sedekah, ini dianjurkan, ya. Jadi tanggal 1 sampai 9 ini kalau bisa jangan sampai kita nggak sedekah nih, mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 9. Nah, tanggal 10-nya tutup dengan kurban. Bagi yang punya kelapangan rezeki, jangan sampai nggak kurban tiap tahun. Karena sedekah yang paling utama, ya, itu adalah kurban di tanggal 10 Zulhijjah, ya. Nah, jadi itu dianjurkan oleh ulama, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar dan seterusnya selama 9 hari atau 10 hari yang ditutup dengan kurban itu, ya. Nah, ketika masuk tanggal 10 kita sudah nggak boleh puasa lagi, ya, karena sudah masuk Yaumun Nahar, ya. Kemudian 11, 12, 13 masuk Yaumun Tasyrik, kita nggak boleh puasa, tapi zikirnya tetap bisa dilanjutkan, ya. Ya, sedekahnya bisa tetap dilanjutkan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, inilah rangkaian hubungan, ya, bulan Ramadan dengan bulan haji, ya. Jadi ada perintah dari Allah untuk kita terus, ya, menjaga ketakwaan kita dengan selalu takarrub ilallah. Takarrub ilallah itu adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurban itu sendiri itu dari kata sama, qariban yaqrabu, ya, artinya dekat atau mendekatkan diri. Jadi kurban itu dari kata qariban, sama dengan muqarabah, ya. Jadi sebenarnya yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kurbannya, bukan fisik hewannya yang kita potong, bukan, tapi adalah upaya kita untuk mendekat kepada Allahnya, takarubnya. Maka kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat ke-37 Allah menyatakan, ya, yanallahu luhumuha wala dimamuha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak memperhatikan, tidak melihat, ya, hewan kurban dan darahnya, ya.
Karena itu tidak akan sampai kepada Allah. Bukan itu yang Allah ya tuju, bukan. Apa yang Allah tuju? Ketakwaan, ya. Walakin yanalu taqwa minkum. Tapi ketakwaan di antara kalianlah yang akan mengantarkan ya pahala kurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketaatan kita di dalam berkurban dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan untuk kepentingan yang lain, untuk mendapatkan rahmat dari dan ridho dari Allah, bukan untuk popularitas, pameritas dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita jaga. Ya. Bukan main pamer-pameran. Wah nih apa namanya korban gua lebih besar, ya. Wah senang, wah yang lain pada kecil-kecil, ya. Gua doang yang besar, paling besar korbannya. Memang benar dianjurkan kalau kita berkorban, maka berkorbanlah dengan hewan kurban yang terbaik, yang gemuk, jangan yang kurus. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, disinilah kemudian terukur, akan diukur oleh Allah, ya, upaya pendekatan kita kepada Allah. Ya, kalau kita benar-benar taat kepada Allah, maka itulah nanti yang akan mengangkat derajat ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Maka ketika kita memiliki harta yang lebih, ya, sangat dianjurkan kita berkurban yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya harta yang terbatas, nggak apa-apa. Beli satu domba, kemudian kita niatkan, ya Allah ini kurban untuk saya dan keluarga saya. Dulu ketika Rasulullah dalam keadaan sulit, beliau berkorban 2 ekor domba. Yang pertama diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, yang kedua diniatkan untuk dirinya dan umatnya. Tapi kemudian setelah Rasulullah punya kelapangan, ya, beliau pernah berkorban 100 domba. Beliau sendiri yang memotong sampai 53 ekor. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan penyembelihannya. Nah, jadi begitu. Nah, cuman sekarang kita sering kali debat tebal, ya, bahwa kurban itu cukup satu untuk satu keluarga kita dan keluarga kita, ya. Nah, jadi ya itu nggak apa-apa memang kalau kita ada uangnya segitu. Tapi kalau kita punya harta yang banyak, nggak apa-apa kita berkorban 10 ekor sapi, 100 ekor sapi, kita bagi-bagi ke berbagai tempat, ya. Semakin banyak kita berkorban, kalau itu didasari dengan ketaatan yang benar karena ikhlas karena Allah dan hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, maka insya Allah itulah yang terbaik yang harus kita lakukan. Nah, ketika orang sudah mampu melakukan itu, ya, memberikan kurban yang terbaiknya, maka diharapkan dia akan semakin dekat dengan al-muqarabatullah. Dan ketika dia semakin dekat dengan Allah, maka dia akan menyadari, orang itu akan menyadari bahwa kurban dalam artian penyembelihan itu merupakan hanya salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada aktivitas kurban lainnya yang harus terus kita lakukan setiap saatnya, ya. Bukan hanya menyembelih kurban, itu hanya salah satu bentuk untuk dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saya melihat di antara yang terpenting adalah, ya,
saat ini kita mengorbankan ya ego kita untuk mendukung ya, untuk mengupayakan terciptanya kerukunan dan persatuan umat. Kenapa sih sekarang umat Islam gak rukun? Ada ustadz yang salah sedikit dianggap ininya apa namanya ceramahnya langsung ditahjir, ya, dibully. Padahal belum tentu salah apa yang disampaikannya. Ramai akhirnya ya, betul kemarin. Ada adab untuk ya. Makanya bicara masalah musik itu jangan dengan emosi, harus dengan ilmu, kata Ustaz Budi ya, betul ya. Aku lupa saya ya. Beliau ahli sirah ya. Harus dengan ilmu. Karena pada realitanya memang dari dulu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang ya membolehkan dengan syarat. Ya. Bahkan yang membolehkan dengan syarat ini bukan ulama kaleng-kalengan, ulama besar. Dan beliau menyatakan bahwa, atau mereka menyatakan hadis-hadis tentang pengharaman muslim itu walaupun memang perawinya tidak ada yang bermasalah, dianggap sahih, tapi hadisnya kebanyakan mu'allaq. Mu'allaq itu enggak bersambung ke Rasulullah. Cuma sampai sahabat terputus kepada Rasulullah. Memang sih perawinya bagus-bagus nih, kualitas perawinya, tapi nggak nyambung ke Rasulullah, maka nggak dianggap sahih oleh ulama yang mengharamkan musik, ya, yang membolehkan musik. Ya. Jadi sebenarnya bab ini sudah selesai seperti bab kunut, sudah selesai di kalangan para ulama dulu. Ya, mereka sudah ada dalilnya masing-masing. Ya. Jadi ikhtilaf perbedaan pendapat mereka didasari oleh Quran dan Sunnah masing-masingnya, walaupun mungkin dalilnya ada yang lemah, ada yang kuat. Maka sudah selesai lah itu. Enggak usah kita kemudian sekarang memperbesarnya lagi, ya, membesar-besarkan lagi, ya. Sudah, ya. Masih banyak hal-hal yang lain yang perlu kita kerjakan untuk kemajuan umat. Malu kita, ya. Udah zaman sekarang ya, masalahin jenggot lagi, masalahin cingkrang, isbat, masalahin kunut, masalahin mau capek kita. Mau sampai kapan? Sementara orang sudah di Eropa, mereka sudah bersatu membuat mata uang euro. Kenapa sih kita nggak bisa bersatu? Bikin mata uang dinar, berantem aja adanya, berbeda pendapat, hal-hal yang buruk jadi. Nah ini makanya mari kita jadikan momentum kurban ini untuk kita, ayo ya sama-sama untuk mengupayakan kerukunan dan persatuan umat. Ya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena masalah kita, kenapa kita bersatu? Ego. Kita merasa paling benar, ya kan? Ego kita. Padahal Rasulullah menyatakan, laisa minna man da'a ala sobiyah, wa laisa minna man qatala ala sobiyah, wa laisa minna man mata ala asobiyah. Bukan dari golongan kami siapa yang berdakwah karena asobiyah, karena golongan, karena egoisme kelompok. Bukan dari golongan kami siapa yang berperang karena egoisme kelompok. Di Syria, di Yaman, perang, main bunuh-bunuhan, betul?
Dua-duanya ngaku Islam. Kenapa? Egoisme kok. Karena merasa paling benar. Padahal Rasul menyatakan siapa muslim yang bunuh-bunuhan, dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk. Kata para sahabat, bertanya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, oke lah. Tapi kalau yang dibunuh kok masuk neraka juga, gimana ceritanya? Rasulullah menyatakan mereka yang dibunuh itu sebenarnya niatnya juga sudah ada untuk membunuh temannya yang bergelut, ya. Tapi dia keduluan dibunuh. Jadi dia niatnya juga sudah ada untuk membunuh temannya, ya. Maka dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk. Prihatin nggak kita, Pak? Prihatin nggak? Kenapa egoisme kelompok? Nah, ini yang harus disembelih sekarang. Jadi bukan hanya hewan kurban yang kita sembelih, egoisme diri kita, egoisme kelompok juga harus kita korbankan. Untuk apa? Untuk supaya umat bisa bersatu. Kenapa? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Ini semua ayat ini dibaca oleh semua kalangan umat Islam. Kita disuruh bersatu dengan Al-Quran. Dan kita dilarang untuk berpecah belah. Ini mayoritas ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini. Mereka menyatakan bahwa bersatu itu wajib hukumnya, berpecah belah haram hukum. Tapi realitanya di lapangan jamaah. Nah, makanya ayo kita korbankan ya egoisme pribadi kita, egoisme kelompok kita ya dengan takarrub ilallah ya. Dengan terus-menerus ya melakukan pendekatan kepada Allah. Karena orang kalau sudah muqarrabatullah, maka dia akan ya dihiasi oleh sifat-sifat Allah yang maha mulia. Salah satunya ya dia ingin bersatu dengan orang, nggak mau Nah, untuk bersatu ini ya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita dapatkan dari intisari kita berkorban. Ya, dengan kita menyembelih egoisme pribadi, egoisme kelompok, ya, sikap ujub, takabur, sombong, merasa benar sendiri, maka diharapkan kita punya 3 sikap yang mulia, ya, yang bisa membuat kita nanti bisa bersatu, bisa menjaga kerukunan. Yang pertama, ya, mahabbah warahmah. Kita harus memiliki ya sifat cinta dan kasih sayang. Kita harus saling mencintai dan menyayangi sesama kita, khususnya sesama orang-orang yang beriman, sesama ya orang-orang Islam. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Ya, mukmin dengan muslim, muslim dengan muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lain bersaudara. Maka perbaikilah apa saja yang menjadi masalah di antara kita satu sama lain. Sekecil apapun cepat selesaikan, jangan sampai membesar. Jangan sampai merusak persaudaraan kita. Wattaqullah, nah hendaklah kamu senantiasa bertakwa kepada Allah. Untuk itu kita nggak bisa Pak kalau nggak dengan takwa.
Kalau enggak dengan takwa. Orang takwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus saling mencintai dan menyayangi siapapun mereka, dari manapun mazhabnya, walaupun berbeda dengan mazhab kita, sukunya berbeda, apanya lagi yang berbeda ya? Kalau beriman kita bersaudara, harusnya kita bersaudara, dan salah satu indikasi dari kita bersaudara kita itu adalah saling mencintai dan menyayangi, bukan saling membenci dan betul. Makanya Rasulullah sering memotivasi para sahabat untuk memperhatikan masalah ini. Man yarhamuka fid dunya yarhamuka fis sama. Rasulullah menyatakan, siapa yang mencintai apa saja yang ada di dunia ini, semua yang ada di langit akan mencintai kamu. Allah, malaikat akan mencintai kita. Ini umum. Siapa yang mencintai dan menyayangi apa saja yang ada di dunia, bukan hanya manusia. Sehingga jamaah rahimahumullah, ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini orang tadinya agamanya Kristen, masuk Islam. Ketika ada beberapa sahabat melewati rumahnya, dilihat Adi bin Hatim ini sedang menaruh potongan roti di depan pintu rumahnya. Beberapa sahabat di rumahnya ini agak tertarik dengan apa yang dilakukan oleh, ditanya, ya, lagi ngapain wahai Adi? Oh iya, saya lagi berbuat baik kepada tetangga saya. Maksudnya apa? Ini di depan pintu saya banyak semut berlalu lalang. Rasulullah kan menyatakan, tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir orang yang tidak menghormati, memuliakan tetangganya. Nah, semut ini ada di dekat rumah saya, berarti dia tetangga saya. Saya harus coba. Sahabat itu memaknai hadis itu, ya. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, itu bukan hanya manusia tapi juga semut. Jamaah rahimahumullah, kalau kita gimana? Ada semut di rumah kita dan baik. Itulah sebabnya kenapa seorang pelacur yang menolong seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, dengan upayanya yang begitu keras, dia mengambil air dari dalam sumur untuk diberikan ke anjing yang kehausan itu, sehingga dia luput dari kematian, surga tempatnya. Maka saya ingin katakan di sini, ya, serajin apapun Anda sholat, fardu kalian dilakukan dengan jamaah, setekun apapun kalian sholat malam, sesering apapun puasa sunnah dilakukan, kalau Anda tidak mencintai dan menyayangi saudara Anda sesama muslim, apalagi sampai menyakiti, memusuhi, menghardik, menyatakan dengan vonis-vonis yang merendahkan dirinya, dikhawatirkan ibadah yang dilakukan itu tidak akan mengantarkan ke surga, tapi justru ada seorang umahan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di kampung kami ada tetangga kami, dia rajin sholat, seorang ibu, ya, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, ya.
dia tidak berbuat baik kepada tetangganya. Dia selalu membuat masalah dengan tetangganya, sehingga dia kurang disenangi oleh para tetangganya. Mungkin mulutnya agak atau sikapnya agak takabur atau apa gitu ya. Bagaimana dengan dia? Fahiya finnar, dia ada di dalam neraka. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ayo ya, kita sadari betul masalah ini ya. Ketika suatu saat Rasulullah menerima tamu, lagi anak-anak ngobrol, datang Hasan Husain cucunya, masih kecil ya, menghampiri beliau, kemudian beliau membentangkan kedua tangannya, beliau peluk, beliau ciumi cucunya. Lalu ada yang berkomentar, salah seorang tamu, ya Rasulullah, saya punya anak sekian, cucu sekian, tapi saya tidak pernah memperlakukan anak dan cucu saya seperti Anda melakukannya tadi. Apa kata Rasulullah? Lam yurham man la yarham. Tidak akan disayangi oleh Allah orang yang tidak menyayangi. Jadi kurang apa lagi? Kenapa hanya berbeda karena janggut, karena isbah, kemudian kita jauhi saudara kita itu? Kita anggap mereka telah melanggar syariat. Apakah Allah sekejam itu? Ya, karena dianggap sebagai ahlul bid'ah, ahlul neraka. Jamaah yang ini yang pertama. Ya, jadi kalau kita ingin bersatu, kita harus mencintai dan menyayangi satu sama lain. Yang kedua, ya, kita harus salamatus sadr, lapang dada dengan perbedaan yang ada. Kalau kita sudah mencintai dan menyayangi, pasti kita akan lapang dada dengan perbedaan yang ada. Nggak mungkin kita sama semuanya, betul? Betul? Termasuk dalam melaksanakan ya kewajiban agama kita. Di agama ini ada yang usul, ada yang furu'. Yang usul masalah akidah, masalah keimanan. Nah, itu memang nggak boleh berbeda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang lain-lainnya masalah keimanan, kita nggak boleh tawar-menawar. Nggak boleh kita kemudian karena menghormati, mempersilahkan para biksu yang sedang melakukan perjalanan ke Borobudur kemarin, lalu ditampung, dipersilahkan masuk ke dalam masjid, kemudian melakukan peribadatan di dalam masjid. Ya, ini kesalahan besar. Ini masalah akidah, ini masalah keimanan. Mereka sudah murtad. Dan yang begini kita boleh tegas. Masa bisu-bisu pada? Ada kan videonya ya? Ada. Lihat videonya kan? Ada. Masa masjid disuruh dipersilahkan mereka untuk bukan pada tempatnya. Makanya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina disambut oleh penguasa Palestina, dan dia juga petinggi pemuka agama di Palestina waktu itu. Ya, ketika Palestina ditakutkan oleh kaum muslimin, ya, dipersilakan untuk sholat. Waktu itu sudah masuk sholat di gereja, Umar menolak. Dia sholat di luar gereja, di halaman bersama para sahabat. Jika selapung dinukung waliyati. Tapi kalau masalah furu', ya, masalah kunut dengan tidak kunut, maulid dengan tidak maulid. Kalau ini kembalikan coba dasarnya kepada Quran, ya. Kembalikan kepada Quran. Hadis itu ditulis 200 tahun setelah Nabi wafat. Memang ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Tapi semua hadis ini apapun derajatnya termasuk yang sahih, kembalikan kepada Quran. Kalau sesuai dengan Quran berarti benar. Silakan dilaksanakan. Berarti itu sunnah. Tapi kalau ada hadis yang bertentangan dengan Quran, berarti dia bukan sunnah Nabi. Ya.
Masalah maulid ini kan nggak ada dalam Al-Quran, larangannya ada. Larangan maulid ada dalam Al-Quran. Perintahnya ada nggak? Nggak ada. Perintah berjanggut ada di dalam Quran. Ancaman yang tidak berjanggut masuk neraka ada dalam Quran? Nggak ada. Nah, jadi untuk hal-hal yang seperti ini harusnya kita salamatus saudara, lapang dada. Ya, saya tidak kunut, Anda kunut. Saling hormat. Saya maulid, Anda tidak maulid, ya silakan. Lana amaluna walakum amal. Saya berjanggut, Anda tidak berjanggut. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Salamatus, lapang dada. Ya. Nah ini saja kalau sudah dilakukan, insya Allah akan bisa menjaga kerukunan. Nah akan lebih bagus yang ketiga kalau bisa kita lakukan. Ihsan, mendahulukan kepentingan kita untuk bersatu daripada kepentingan kita. Ini dicontohkan oleh para ulama kepada kita. Ya, inilah mungkin realitas mengorbankan ego kita yang paling ini nyata, ya. Jadi kita misalnya nggak kunut, sholat di masjid yang pakai kunut. Ketika imam berkunut, kita angkat tangan kita aminkan doanya. Itu namanya ihsan. Ya, mendahulukan kepentingan saudara kita, ya, di masjid itu yang memang memakai kunut dengan mengorbankan kepentingan diri kita yang kita yakin sebenarnya kunut itu lebih kuat dalilnya misalnya, ya. Kita korbankan demi apa? Demi tauhidul ummah, demi persatuan ummah. Nah ini cakep. Ini namanya ihsan. Ada satu ayat di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Ayat ini yang membuat kaum muhajirin iri kepada kaum ansor. Kenapa? Karena kaum ansor itu telah melakukan ihsan kepada saudaranya muhajirin. Ya ketika kaum muhajirin datang, ya, dari kaum muslimin di Mekah datang ke Madinah, itu disambut oleh mereka. Kemudian apapun yang mereka miliki, mereka berikan kepada saudaranya yang dari, dan mereka tidak punya hubungan saudara. Mereka baru kenal saat itu. Mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surah Al-Hasyr ayat 9. Mereka berikan tuh apa yang mereka punya kepada, walaupun mereka sebenarnya butuh terhadap hal itu. Yang punya rumah 2 dibagi rumahnya, 1 buat sahabatnya yang dari muhajirin, karena dia tahu bahwa yang datang dari Mekah itu gak punya rumah di Madinah. Yang punya harta, ya, 50 juta dibagi 2. Ini saya punya 50 juta, ya, 25 juta buat saya, 20 juta buat kamu, supaya kamu bisa berusaha di Madinah ini, ya. Karena, ya, sahabat yang dari Mekah yang hijrah ke Madinah itu gak bawa apa-apa, Pak. Ya, semua propertinya gak boleh dibawa oleh kaum Quraisy, termasuk Abdurrahman bin Auf yang sangat banyak asetnya, dilarang untuk dibawa ke Madinah. Ya, ditinggal itu cuma pakaian yang melekat di badan saja yang dibawa. Pak, ada yang kayak begitu sekarang? Bahkan yang punya istri lebih dari 1 ditawarin, kamu, karena enggak, istrinya ditinggalin yang di muka, masih syirik, ditinggalin, ditalak. Datang ke Madinah, bujangan lagi kan, ditawarin, saya punya istri sekian, ya 3 misalnya, pilih salah satu yang kamu sukai, nanti saya talak, silakan kamu nikahi. Sampai ke situ coba. Nah kita sekarang gak dituntut kayak gitu. Kenapa? Berat, gak bisa deh kita. Kita punya uang 100 juta, bisa Pak kita kasih 50 juta buat saudara kita sekarang ini.
yang sedang membutuhkan, buat modal, buat apa? Ada yang melakukan itu nggak gitu? Minjem aja susah ya. Ya, ada orang yang lebih susah sana sini minjem, hampir nggak bisa. Ya, karena banyak juga yang bohong sih. Ya, minjem tapi nggak dipulangin. Ada yang begitu ada. Nah, ya. Nah jadi gitu. Kita nggak dituntut itu dah sekarang. Isar aja dah. Isar dalam kaitan kepentingan kita. Ya, ayo. Yang maulid dengan yang tidak maulid itu saling isar lah. Yang maulid jangan menghardik yang tidak maulid. Ya. Wahabi dasar lo. Ya. Memang nggak perlu syafaat dari Rasulullah di akhirat. Nah, gitu ya. Nah yang nggak maulid bilang bid'ah, sesat dan seterusnya. Nggak ketemu Pak. Sudahlah, amana amaluna walakum amalukum. Saya nggak maulid, di masjid ini ada maulid. Rumah saya di depan masjid, datang kita. Itu namanya ihsan. Mendahulukan kepentingan untuk kita bersatu. Saya yakin, ya, saya bertanggung jawab depan Allah. Kalau Anda yang tidak maulid datang maulid pas acara maulid di masjid ini, insya Allah Anda tidak akan masuk neraka. Bahkan Anda akan mendapatkan pahala. Asal maulidnya memang tidak aneh-aneh, ya. Karena ada maulid yang aneh-aneh, ya, yang bercampur dengan kesyirikan. Nah itu yang nggak boleh, ya. Di kampung-kampung itu, di pelosok kadang-kadang begitu, dicampur adukan dengan tradisi yang akhirnya, ya, bercampur dengan kesyirikan, ya, dengan khurafat. Itu yang nggak boleh, ya. Kalau sekedar maulid misalnya membacakan riwayat Nabi dalam bentuk syair, ya, kemudian setelah itu ada tausiah agama, saya kira itu hal yang baik yang boleh dilakukan.